Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah memberikan nikmatnya yang begitu besar kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan beraktivitas, apalagi di bulan suci Ramadan di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan kita semua umat Islam di seluruh penjuru dunia mendapatkan keberkahan Allah melalui bulan suci Ramadan saat ini. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang tercinta, penghulu para nabi dan rasul. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mengkaji dan mengaji surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5, di mana saya pribadi masih belajar dan mengajak kepada teman-teman semuanya, kepada pemirsa semuanya, untuk selalu membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami artinya satu ayat demi ayat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu dari Al-Quranul Karim. Baik, kita akan bacakan dan kita akan artikan dan kita jelaskan tentang ayat demi ayat dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kitab Al-Quran yang kita imani sebagai kitab suci kita tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk. Jadi merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa? Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu adalah orang-orang yang bertakwa, maksudnya takwa ya. Terus yang ayat selanjutnya, ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi ayat 3 ini bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Setelah dia mengimani hal-hal yang gaib ini adalah ketauhidan kita, mengimani Allah, karena Allah tak tampak di mata kita. Maka kita harus mengimani yang gaib-gaib yang tidak tampak tapi kita rasakan dalam hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala beserta malaikatnya dan musuh yang terbesar kita adalah syaitan. Itu orang-orang yang gaib. Terus melaksanakan sholat. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang melaksanakan sholat. Jadi kalau ada insan, manusia, umat Islam yang tidak sholat, yang bolong-bolong sholatnya, jadi keimanannya kurang sempurna. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Jadi
kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang melimpah, jadi di situ ada bagian-bagian yang harus kita infakkan dengan niat lillahi taala. Jadi kita sebagai hamba yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosannya untuk menginfakkan sebagai rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Jadi orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kepada nabi-nabi yang sebelum baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jadi kita harus mengimani itu. Kenapa? Karena sebagaimana kita orang yang beriman ya harus mengimani. Jadi kita sering memberikan pemahaman kepada anak-anak kita, teman-teman kita, bahwasanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Itu adalah rukun iman. Tapi di sini dijelaskan secara rinci oleh Al-Quran bahwasanya orang yang beriman itu adalah orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Ya, di ayat 3 tadi menginfakkan sedikit rezekinya, menginfakkan rezekinya dan melaksanakan salat. Orang-orang yang beriman. Tapi kalau orang-orang yang beriman itu dengan tulus, dengan ikhlas meyakini Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menjadikan kita orang-orang yang beriman, dan insya Allah kita akan mendapatkan derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apakah maksud dari ayat ini? Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya kita akan merujuk ke ayat yang telah kita baca tadi, bahwasanya tentang takwa dan iman. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Syaratnya takwa, iman dan takwa. Itulah penjelasan dari ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang-kurang, mohon dimaafkan. Jika ada yang benar, itulah dari Allah. Tapi di sini saya tidak menggurui. Di sini hanya memberikan sedikit pemahaman. Mudah-mudahan sesuai, dan kalau tidak sesuai tidak juga apa-apa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, baik yang memberikan pemahaman ataupun orang yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.